takut mencetak karyawan yang pintar, Coach. Kenapa? Karena setelah pintar nanti dia keluar. Ya, ketika keluar jadi kompetitor. Banyak banget pengusaha-pengusaha UMKM yang mindsetnya menurut saya dari awal itu sudah salah. Dia berharap karyawan itu tetap bodoh supaya karyawannya tetap jadi karyawan biasa. Bapak Ibu semuanya kita harus pahami ya, tidak semuanya, tidak selamanya kita akan mengurusi bisnis kita. Itu yang harus kita pahami. Para pemimpin yang Anda cetak itu untuk menggantikan posisi Anda. Dan banyak pemahaman yang keliru. Ya, dipikirnya leader itu harus betul-betul persis sehebat dia. Kualitas pemimpin itu menentukan kualitas perusahaan Anda. Kalau Andanya sendiri yang sebagai pemimpin itu kualitasnya kurang, Anda malah jadi bos, malah Anda lebih sibuk dari karyawan, malah Anda tenggelam dengan pekerjaan rutinitas, lupa memimpin tim, ya wajar bisnis Anda di situ-situ aja levelnya. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, baik yang nonton di YouTube atau yang nonton langsung via Zoom. Ya, selamat bergabung di Tunas, Bantu UMKM Naik Kelas. Yang mana kita sudah episode ke-16, sudah di akhir ya, 2 episode terakhir ini ya. Karena episode terakhirnya adalah episode ke-17 ya. Dan pada malam hari ini saya ingin membantu berbagi dan menginspirasi Bapak Ibu semua, para pengusaha di seluruh Indonesia, ya, bagaimana membangun bisnis yang bukan cuma sekedar autopilot, tapi yang pertama bisnis kita harus berkah dulu Bapak Ibu. Ya, nggak ada gunanya bisnis kita tuh besar, berkembang. Ya, tadi pagi ada yang nanya sama saya, Coach, saya hutang riba, ya, tapi bisnis saya berkembang nih, bisa bayar hutang ribanya. Gimana Coach? Itu dibilang sukses enggak? Sama sekali enggak Bapak Ibu. Ya, kalau dari awal saja kita sudah melanggar syariat Allah, ya, bagaimana ke depannya? Ya, itu tidak ada keberkahan di bisnis kita ketika kita melanggar syariat Allah. Ya, mungkin itu riba, gharar, atau ada kezoliman di situ. Ya, maka bisnis itu jauh dari berkah. Berkah itu apa sih, Coach? Berkah itu artinya berkelimpahan, Bapak Ibu. Jadi, walaupun sedikit yang kita dapat, tapi semuanya bisa terselesaikan. Walaupun omsetnya bisa dikatakan masih kecil, tapi bisa buat anak sekolah, bisa buat makan, bisa buat hidup, bisa buat pengembangan bisnis, bisa untuk yang lain-lain. Sementara ketika kita bisnis itu besar, ya, tapi melanggar syariat Allah, itu kita seperti minum air laut. Yang makin diminum, airnya kita makin dahaga, makin haus gitu ya. Nggak habis-habis kita minum air laut itu. Maka Bapak Ibu, malam hari ini saya akan membawakan materi yang luar biasa, yaitu 5 kunci mencetak leader agar bisnis berkah dan autopilot. Oke, kita coba screen share ya. Nah, ini dia. Ya, baik. Bapak Ibu bisa fokus ke layar ya. Hari ini kita akan membedah 5 kunci mencetak leader. Kenapa kok mencetak leader, Coach? Gitu ya. Kenapa harus leader? Dan apa rahasianya? Ya, karena di mana-mana mencetak leader itu sulit. Jangankan mencetak leader, kitanya jadi leader aja nggak mudah, begitu kan ya. Nah, baik, sebelum saya membedah 5 kunci mencetak leader agar bisnis autopilot, ingat, dari judulnya aja, bisnis autopilot itu kuncinya salah satunya adalah kita punya leader. Ini salah satu kuncinya. Ya, baik. Kita lanjut Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu coba kita introspeksi diri dulu, yuk. Kita merenung dulu. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang punya masalah ini? Ya, memiliki banyak karyawan namun nggak ada yang inisiatif, alias karyawannya memble, alias karyawannya itu tunggu disuruh-suruh, ya. Kalau nggak disuruh nggak gerak. Sedangkan disuruh aja itu belum tentu maksimal hasilnya, apalagi nggak disuruh. Itu cuma nungguin gitu aja. Ya, jadi buka toko cuma rutinitas, buka toko nungguin pelanggan datang terus tutup toko. Begitu aja dari hari ke hari. Ya kalau kayak gini ya perusahaannya bisa bangkrut. Ya, kenapa? Karena karyawannya bukan cuma nggak inisiatif, nggak punya rasa memiliki, nggak punya empati, nggak mau berkontribusi. Ya gimana nggak pengusahanya pusing 7 keliling tuh, gitu ya. Atau kemudian yang kedua nih permasalahan.
Ya, semakin besar omset, kepala semakin pusing karena semuanya dihandle sendiri. Coba komen di bawah ya, siapa yang mengalami masalah ini? Ya, semakin besar omset, kepala makin pusing. Padahal coach, yang dulu itu saya minta sama Allah, ya Allah, kasih omset yang besar, kasih omset yang besar supaya bisa menutupi hutang, bisa bayar ini itu, bisa sekolah anak, bisa liburan, bisa menikmati. Tapi ketika omset besar, kepala makin pusing. Karena apa? Semuanya dihandle sendiri. Karyawannya banyak, karyawannya puluhan, tapi nggak bisa di-handle Bapak Ibu, ya. Di-handle A, yang B bermasalah, di-handle B, yang C bermasalah, gitu ya. Dan waktu kita habis hanya untuk hal-hal yang perintilan. Siapa yang punya masalah seperti ini, sehingga obat sakit kepala terus diminum, susah makan, susah tidur, nggak enak makan, nggak enak tidur, gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada leader yang memimpin tim kita. Kita terus yang harus handle, kita terus yang turun tangan, gitu ya. Kemudian siapa lagi yang punya masalah, semakin banyak karyawan, makin sulit mengaturnya nih. Kata kuncinya, semakin banyak karyawan, makin sulit mengaturnya. Ada aja yang konflik internal lah, yang masalah senioritas lah, yang budayanya toksik lah, yang keluar karyawan itu keluar masuk lah, macam-macam ya. Apalagi ini salah satu mindset yang berbahaya ya. Takut mencetak karyawan yang pintar coach. Kenapa? Karena setelah pintar nanti dia keluar. Ya, ketika keluar jadi kompetitor. Masya Allah ya. Ini banyak banget pengusaha-pengusaha UMKM yang mindsetnya menurut saya dari awal itu sudah salah gitu ya. Jadi dia berharap karyawan itu tetap bodoh, karyawannya tetap begitu-begitu aja, supaya karyawannya tetap jadi karyawan biasa, ya nggak berkembang-berkembang. Ya kalau karyawan Anda nggak berkembang, bisnis Anda pun nggak berkembang, Pak. Ya, gimana bisnis mau berkembang kalau karyawan Anda gitu-gitu aja? Cara menghandle konsumen gitu-gitu aja, cara menangani masalah gitu-gitu aja, ya pelayanannya gitu-gitu aja. Akhirnya konsumen ya sekali datang doang, 2 kali, 3 kali nggak balik lagi, ya. Maka ini yang harus Anda pahami, ini yang harus Anda rubah mindset ini. Ya sekarang coba kita pikirkan bersama bagaimana ya semakin besar omset itu semakin enak menjalaninya, semakin asik permainannya. Nah, semakin banyak karyawan, semakin banyak pembelajaran kita, semakin seru, semakin banyak tim kita, semakin asik. Nah, ini yang harus dirubah mindsetnya. Untuk itulah kita harus mencetak yang namanya leader alias pemimpin. Pemimpin. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita cetak leader, ya. Gunanya leader untuk apa? Untuk menggantikan posisi Bapak Ibu. Nah, kenapa menggantikan posisi Bapak Ibu? Bapak Ibu semuanya kita harus pahami ya, tidak semuanya, tidak selamanya kita akan mengurusi bisnis kita. Itu yang harus kita pahami. Tidak selamanya kita akan mengurusi bisnis kita. Saya ulangi lagi ya, para pemimpin yang Anda cetak itu untuk menggantikan posisi Anda, gitu. Dan banyak pemahaman yang keliru. Ya, dipikirnya leader itu harus betul-betul persis sehebat dia, gitu. Ya, coach, saya nggak mau, nggak bisa nih, belum ada yang sehebat saya. Kalau masak itu belum ada yang sejago saya. Kalau jaga toko itu pelayanannya nggak ada yang sebagus saya. Kalau apalagi ya, menjahit itu nggak ada yang serapi saya, gitu. Nah, padahal ini Bapak Ibu semuanya, pemimpin itu tugasnya adalah memimpin, bukan ngerjain hal-hal teknis. Untuk hal-hal teknis, Anda bisa lakukan yang namanya sistemasi, ya. Anda bisa standarkan menu, standarkan proses masak, standarkan proses operasional, standarkan proses segala macam kegiatan yang berkaitan dengan operasional pelayanan Anda. Tapi yang menjalankan bisnis itu kan orang, manusia. Nah, manusia itu harus ada yang mimpin. Jangankan manusia, hewan aja Bapak Ibu, itu ada pemimpinnya. Kalau kita lihat ya, burung yang terbang di angkasa itu kan ada yang terbang itu membentuk segitiga gitu ya. Nah, ini kan kawanan burung gitu kan ya. Nah, hewan saja ada pemimpinnya. Nah, jadi ketika Anda mindset-nya itu semuanya harus Anda. Kalau nggak ada Anda, nggak bisa jalan. Ini keliru banget Bapak Ibu. Ya, Anda harus cetak pemimpin. Nah, kualitas pemimpin itu menentukan kualitas perusahaan Anda. Jadi kalau Andanya sendiri yang sebagai pemimpin itu kualitasnya kurang,
ya, Anda malah jadi bos, malah Anda lebih sibuk dari karyawan gitu ya, malah Anda tenggelam dengan pekerjaan rutinitas, lupa memimpin tim, ya wajar bisnis Anda di situ-situ aja levelnya, gitu ya. Mau menghandle database, nggak bisa, ya waktunya nggak ada. Mau menghandle konsumen yang loyal, bagaimana membuat program CRM, ya Customer Relationship Management, nggak bisa. Kenapa nggak ada yang handle? Ya, ini semuanya terhandle, semuanya terfokus kepada operasional. Makanya bisnis Anda ya di situ-situ aja, ya. Tanpa leader, pekerjaan karyawan itu akan tercerai-berai. Ini harus digarisbawahi, ya. Makanya banyak banget di awal para pengusaha UMKM, Bapak Ibu, mereka tidak membuat struktur organisasi. Ya, jadi dari direktur, dari owner itu langsung ke bawahan semuanya. Ya, bawahannya rame, karyawannya ada 50, tapi nggak ada leadernya. Akhirnya apa? 50 orang itu ya ditanganin oleh si owner sendiri. Sampai ownernya super sibuk. Ini seperti yang saya bilang tadi di awal, makin besar omset, ownernya makin nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena sibuk ngurusin hal-hal perintilan tadi. Ya, nah kemudian semakin banyak leader yang Anda cetak, semakin besar pula kapasitas bisnis Anda. Logikanya nih ya, operasional ada leadernya, ada pemimpinnya, mungkin manajer. Dari manajer operasional ada supervisor operasional. Supervisor operasional baru staff operasional. Gitu juga dengan marketing, ada manajer marketing. Dari manajer marketing ada beberapa supervisor marketing, supervisor khusus sales, ya. Kemarin itu saya sempat bahas di beberapa episode sebelumnya, gitu ya. Kita membuat struktur organisasi. Di sini contohnya adalah Anda, ya sebagai direktur, di bawahnya ada manajer, di bawah manajer ini ada beberapa supervisor, gitu ya. Nah, supervisor bagian sales, supervisor bagian konten kreator, supervisor bagian apalagi periklanan, gitu ya. Dan di bawah ini ada timnya. Nah, ada staff-staffnya, gitu ya. Bentuknya kan piramida seperti ini. Nah, ini semuanya leader. Jadi semakin besar kapasitas bisnis Anda, ya, semakin dibutuhkan banyak leader. Duh, coach, saya takut. Gimana cara menggaji leader itu? Ya kan leader itu kan dibayar nggak murah. Iya sama, sekarang bisnis Anda mau maju apa enggak? Kalau bisnis Anda nggak mau maju, ya pakai aja orang-orang amatiran. Bisnisnya akan sebegitu-begitu aja. Tapi ketika Anda pekerjakan leader, ya Anda naikkan level tim Anda, ya Anda naikkan gaji mereka, Anda naikkan skill mereka, mereka bisa memimpin tim dalam jumlah yang banyak, kerjaan Anda semakin simple, kerjaan Anda semakin sederhana, tapi tanggung jawab Anda semakin besar, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu semuanya, ya, leader adalah aset paling berharga dalam bisnis, sementara yang lainnya akan usang. Ini kalimatnya harus dipahami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita punya aset, ya ingat pengusaha itu bekerjanya membangun aset. Ingat episode-episode di awal, bedanya pedagang. Kalau pedagang itu kerja kerja menghasilkan uang, ya itu para pedagang, ya. Jadi dia kerjanya maksudnya gimana ya? Dia buka toko, tutup toko, jagain kasir, beres-beres segala macam, atau nungguin karyawannya gitu ya. Jadi kalau dia nggak kerja, kalau dia nggak ada aktivitas, kalau dia nggak jaga toko, ya uangnya nggak datang. Alias apa? Kalau dia nggak ada, tokonya terbengkalai, baik itu toko online atau toko offline. Sementara bedanya dengan pengusaha, pengusaha itu bekerja membangun aset. Aset itu yang menghasilkan uang. Nah, kebanyakan pengusaha itu berpikir aset itu adalah barang fisik. Apa barang fisiknya, Coach? Gedungnya, ya, kendaraannya, barang dagangnya, dan segala macamnya. Padahal itu semua itu akan usang, ya. Yang tidak usang, yang justru akan membesarkan bisnis kita adalah leader ini tadi. Ya, orang yang kita didik dari bawah, orang yang kita dapatkan memang betulan emas, betulan orang yang berkompeten gitu ya, kita didik, kita asah sampai dia menggantikan kita dan bahkan melahirkan banyak leader-leader lagi di bawahnya. Inilah yang membesarkan bisnis kita, ya. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang 5 kunci mencetak leader agar bisnis itu autopilot. Di sini kata kuncinya Bapak Ibu, ya. Yang pertama, ini dicatat baik-baik ya, perhatikan baik-baik. 5 kunci ini kalau kita bisa praktekkan,
maka insya Allah bisnis kita sudah 50% autopilot. Tinggal 50%-nya lagi adalah membangun manajemen atau membangun sistem bisnisnya. Kalau leadernya oke, sistem bisnisnya udah oke, sudah klop, maka selamat, bisnis Anda akan autopilot dan Anda akan menikmati kebebasan, bebas waktu, bebas uang, dan bebas pikiran. Baik, yang pertama kuncinya ya mencetak leader adalah jadilah leader. Ya, Anda sendiri yang harus jadi leader. Ini ada salah satu kejadian di klien kami gitu ya. Jadi beliau ini bukan sosok leader, beliau ini hanya owner. Ya, kebetulan beliau ini generasi kedua, ya, bisnisnya kuliner gitu ya. Di generasi kedua beliau ini ya namanya anak dari owner kan gitu kan ya. Anak dari owner ini tidak dicetak untuk jadi pemimpin. Ya baru tamat kuliah, diserahin bisnis sama bapaknya, sama ibunya, dianya bingung. Duh, ini saya harus ngapain nih? Datanglah ke Coach Didi. Coach, saya minta dibina dong. Berapa tarifnya? Sekian. Oke, Coach. Saya jalan ya. Gimana ini menjalankan bisnis? Saya lihat ini orang tidak punya karakter pemimpin. Maka pertanyaan saya adalah, kalau mau cepat, kita rekrut pemimpin hebat untuk menjalankan roda bisnis ini, atau Anda yang belajar jadi pemimpin? Kemudian dia mikir, wah kayaknya saya aja yang belajar jadi pemimpin, Coach. Oke, nggak masalah. Ya, kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda ikutin step-nya, saya bagikan step-nya, dan prosesnya memang lama banget. Ya, setahun itu bahkan bisnisnya belum apa-apanya. Kenapa? Karena selama ini dia tidak disiapkan untuk menjadi leader. Selama ini dia oke, kuliah di bidang manajemen. Oke, dia terlibat dalam kegiatan aktivitas usaha orang tuanya. Tapi menjadi pemimpin dia belum bisa. Ya, beda antara bos dengan pemimpin. Kalau bos itu tinggal nyuruh doang. Nyuruh, yuk kita kerjakan. Nih ya, nampak gambarnya ya. Ini kalau bos. Kalau leader, dia yang bersama-sama menunjuk arah, menunjuk kepada target untuk bersama-sama mencapai goals itu. Itulah leader. Ya, dia yang dekat dengan timnya. Dia yang memahami karakteristik masing-masing timnya. Dia yang merangkul timnya untuk bersama-sama mencapai goals. Ya, itu leader. Tapi kalau cuma sekedar nyuruh-nyuruh doang, ya itu namanya bos. Itu namanya pimpinan. Nanti kita akan bedah bedanya pimpinan dengan pemimpin apa. Ya. Jadi yang pertama adalah jadilah leader. Semakin lama proses Anda menjadi leader, semakin lama juga bisnis Anda akan bertumbuh. Tapi berapa banyak owner yang mereka tidak memimpin bisnis mereka sendiri. Mereka hanya memiliki saja. Mereka mempekerjakan para eksekutif, para CEO yang profesional. Ya, hasilnya apa? Bisnisnya melejit. Ya. Nah, kalau Anda tahu salah satu CEO fenomenal itu Pak Peter Gonta ya, Peter Gonta ya, Peter Gonta. Saya mengikuti beliau ini udah lama banget gitu ya. Eh, itu beliau adalah CEO profesional yang dibayar, yang dibalik di tangan, melalui tangannya beliau itu sukses membangun RCTI, SCTV, Indovision, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan ya keluarga cendana gitu ya. Nah, ya keluarga cendananya ngapain ya? Sekedar owner doang gitu ya. Yang menggerakkan itu ya Pak Peter itu. Ya beliau udah tua banget sekarang ya. Saya banyak ngikutin di Instagramnya beliau ya. Nah, yang kedua, kunci yang kedua adalah buat sistem jenjang karir. Nah, kalau Anda mau melahirkan pemimpin, pastikan Anda punya sistem jenjang karir. Kalau bisnis saya masih kecil, Coach, anggotanya timnya cuma 3 orang, gitu ya, saya dan 2 orang karyawan saya. Ya, nanti. Makanya kalau bisnis Anda masih kecil, Anda ngikutin video-video yang di awal-awal. Ya, itu untuk para pengusaha pemula. Mulai dari menentukan target market, mulai dari memilih produk, bagaimana mendesain value, bagaimana promosi, bagaimana sales, itu di awal-awal yang Anda butuhkan. Tapi kalau semakin ke sini, ini pelajaran bagi kita yang ingin membangun bisnis ya ketika karyawan itu sudah ada beberapa orang. Nah, banyak orang itu tidak mau hidupnya stuck. Banyak karyawan itu tidak ingin posisinya di situ-situ aja. Sambil mereka kerja di perusahaan Anda, sambil mereka melirik ke tempat yang lain. Ya, kalau Anda nggak punya jenjang karir, siap-siap Andanya ditinggal, Pak. Ya, siap-siap Anda akan kecewa ketika diam-diam mereka keluar dan mereka masuk ke perusahaan besar, atau mereka
masuk ke perusahaan yang ada jenjang karirnya. Logikanya ketika Anda rekrut mereka, katakan mereka masih bujang, kan mereka oke lah dengan gaji UMR atau di bawah UMR, Anda pekerjakan mereka. Tapi kan mereka punya visi, Pak. Ya, mereka punya mimpi gitu. Saya harus berkeluarga. Nanti ketika berkeluarga saya punya anak, saya punya tanggungan. Nggak mungkin gajinya cuma segini-gini doang. Dilihatnya bisnis Anda juga kapasitasnya cuma begitu-begitu aja, ya akhirnya dia keluar. Akhirnya yang bersisa adalah karyawan amatiran yang ada di bisnis Anda. Ya, makanya bagi Anda yang ingin saya bina secara intensif, hubungi saya di nomor 0813 717 90331. Ya, banyak klien-klien kami yang sudah kami coaching, yang kami bina, yang omsetnya dari puluhan juta jadi ratusan juta jadi miliaran. Ya, kenapa? Karena ownernya juga berubah jadi direktur, bukan cuma sekedar owner doang, tapi ownernya jadi leader. Sudah dia jadi leader, dia buat jenjang sistem jenjang karir gitu ya, sehingga karyawannya bisa menapaki jenjang karir itu dan dia pilih orang-orang yang tepat untuk naik ke jenjang karir itu dan kemudian diberikan pelatihan dan pengembangan sehingga orang tadi bisa naik menjadi manajer dan menjadi manajer yang handal gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, Eee, di sini ya, terakhir bagaimana cara mencetak leader adalah menciptakan budaya kepemimpinan, ya. Budaya itu seperti kolam, Bapak Ibu. Kalau kita mau pelihara ikan koi, ya kolamnya kita sediakan kolam koi. Kalau kita mau pelihara ikan lele, ya kolamnya kolam lele. Bukan kita berarti mengatakan lebih baik ikan koi atau ikan lele, enggak. Ini bukan masalah mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Ini masalah kolam. Nggak mungkin ikan koi akan hidup di kolam lele, nggak mungkin Bapak Ibu. Dan nggak mungkin juga lele hidup di ikan koi. Ya, nggak mungkin. Masing-masing punya kolamnya. Nah, kolam itu adalah budaya, ya, budaya yang terbentuk. Bagaimana kultur yang setiap hari akan terjadi, bagaimana cara berinteraksi antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, bagaimana berinteraksi dengan owner atau direkturnya, budaya itu yang akan terbentuk. Jadi kalau kita membangun budaya kepemimpinan, maka siap-siap ya, para pemimpin hebat akan lahir dari bisnis kita. Oke ya? Baik. Kita kupas satu persatu Bapak Ibu ya, kita kupas satu persatu. Nah, baik. Yang pertama, ya, Anda harus jadi pemimpin dulu, ya. Anda harus menjadi pemimpin yang memberikan energi bagi tim Anda. Andanya dulu yang energik, Andanya dulu yang optimis, Andanya dulu yang banyak ide, Andanya dulu yang totalitas kerjanya, ya. Ingat, ciri utama pemimpin adalah dia yang paling banyak berkorban, ya. Kita lihat banyak pemimpin-pemimpin besar, pengorbanannya itu luar biasa. Bukan cuma berkorban uang, berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban semuanya. Jadi semakin Anda banyak pengorbanan, ya, semakin Anda akan diikuti. Semakin Anda menerangi sekeliling Anda, semakin Anda merangkul tim Anda, semakin mereka akan merapat. Makanya untuk mempekerjakan tim, jangan cuma membahas pekerjaan doang gitu. Tapi bahas juga kehidupan mereka, ya bercengkrama dengan mereka, makan siang bareng dengan mereka, ngobrol dengan mereka, ya tahu tentang kehidupan mereka gitu ya. Dan ketika kita menjadi pemimpin, ya kita menjadi sumber energi bagi tim kita, tim ini akan merasa dinaungi, tim ini akan merasa diayomi. Jadi kita nggak cuma sekedar ngomong, tapi kita ikut bekerja sama dengan mereka, gitu ya. Nah, kemudian ciri seorang pemimpin lainnya adalah bekerja sesuai dengan prioritas. Jadi bagi Anda yang saat ini bekerjanya masih serabutan, setiap bangun pagi datang ke toko atau melihat bisnis Anda masih bingung nih mau ngerjain apa, atau terjebak dengan kerjaan yang itu lagi, Anda belum bekerja dengan prioritas, tandanya Anda belum jadi pemimpin, ya. Ini bahaya banget Bapak Ibu, ya. Maka Anda harus urai dulu prioritas Anda, ya. Apa yang mau Anda capai? Ya, buat skema goals itu dengan SMART, ya. SMART, ya, spesifik, ya, measurable,
achievable, realistis, dan timely, ya. Anda buat goals, oke, saya mau dapat omset 1 miliar di tahun ini, per bulan omsetnya 1 miliar. Maka langkah yang harus saya lakukan adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Mana yang harus saya dahulukan, mana yang saya nantikan, mana yang saya prioritaskan, itu yang Anda lakukan. Nah, makanya banyak pemimpin itu ketika dia bekerja mulai banyak aktivitasnya, dia mulai delegasikan. Jadi seni mendelegasikan itu adalah seni memimpin, ya. Jadi nggak semuanya dikerjakan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita bekerja itu sesuai dengan prioritas. Jangan semuanya digarap, jangan semuanya dihajar, Bapak Ibu ya. Jadi bekerjalah sesuai dengan prioritas. Yang kemudian, miliki sikap positif untuk segala situasi. Mau itu situasinya omset lagi naik, omsetnya lagi turun, omsetnya nggak ada, sudah di akhir bulan, ini udah harus kita kejar gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya tetap miliki sikap positif. Kenapa? Karena sikap positif itu menular. Kalau Anda saja panik, gimana dengan karyawan Anda? Kalau Anda saja nggak yakin, aduh ini udah mau akhir bulan, tapi omset udah masih makin begini-begini aja, gimana mau gajian? Ya udah, itu buyar semuanya, ya. Maka Anda yang harus yakin dengan bisnis Anda. Anda yang harus optimis bahwa jalan yang Anda tempuh itu memang udah jalan yang benar. Makanya bagi Anda yang ragu gitu ya dengan jalan yang Anda pilih, dengan strategi yang Anda buat, Anda bisa konsultasikan dengan saya di nomor yang saya sebutkan tadi. Ya, saya ulangi lagi nomornya 0813 71790 331. Anda bisa diskusikan, "Coach, ini strategi saya udah benar belum ya? Coach, ini langkah saya udah benar belum ya?" Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika Anda salah langkah, ya, nggak peduli mau cepat mau lambat, itu pasti akan berdampak pada bisnis Anda dan bisnis Anda akan down dan akan berdampak kepada karyawan-karyawan Anda semuanya, ya. Jadi jangan pernah salah langkah. Gunakan professional coach atau tanyakan kepada mentor, ini udah bener belum? Karena ketika Anda salah langkah, bayarannya itu mahal banget Bapak Ibu. Bayarannya mahal apa? Anda rugi waktu, ya rugi uang, dan segala macamnya. Ya, maka di sini Anda bukan cuma harus punya sikap positif, tapi Anda harus benar juga langkahnya, gitu. Ya, nah kemudian untuk Anda menjadi leader, Anda harus bangun hubungan dengan tim Anda. Ini tadi seperti yang saya katakan ya, Anda makan siang bareng dengan mereka, Anda tanya mereka, keluarga mereka bagaimana, kehidupan pribadi mereka bagaimana, permasalahan dalam hidup mereka bagaimana, apa saja ketakutan dan apa saja kekhawatiran mereka, sehingga mereka merasa Anda ini sebagai kakaknya, mereka merasa Anda ini sebagai orang tuanya, mereka menganggap Anda ini sahabat dekatnya. Nah, ketika Anda sudah bisa merangkul hatinya mereka, maka mereka akan bekerja keras untuk Anda meski tanpa Anda minta. Camkan itu, tulis di stabilo gitu ya. Jadi ketika Anda berhasil meraih hati mereka, maka ya Anda maka mereka akan bekerja keras walau tanpa Anda minta. Tapi ketika Anda cuma jadi bos, ya, Andanya jauh nih, ya. Jadi Andanya itu penuh dengan drama, ya, bukannya bekerja sama, cuma sama-sama bekerja doang gitu ya. Ya udah, merekanya cuma sendiri-sendiri aja gitu, tango gitu ya, jam 5 tango langsung pulang gitu ya. Mereka nggak mikirin tuh orderan banyak, mereka nggak mikirin tuh target tercapai atau enggak, mereka nggak mikirin harus lembur, ya bahkan mereka hitung-hitungan, "Duh nih udah lewat nih setengah jam, masa nih nggak ada lemburnya nih?" Gitu ya. Jadi itu pengaruh banget di kepemimpinan Anda, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu coba kenali bos versus pemimpin. Ini Anda catat, Anda foto kalau perlu, Anda tempel di kamar Anda, jadilah pemimpin, jangan jadi bos, ya. Pemimpin itu gimana? Pemimpin itu selalu ingin belajar. Ya, sementara bos merasa semuanya serba tahu. Oh, saya udah tahu, saya yang ini saya nggak perlu belajar lagi nih, saya udah tahu gitu ya. Jadi dia lebih menutup pikirannya, dia lebih close minded ya. Berbeda dengan pemimpin, mereka selalu haus akan ilmu. Pemimpin lebih banyak mendengar,
sementara bos lebih banyak berbicara. Nih bedanya. Ya, bos itu kerjanya merepet aja ya, marahin ini, salahin itu, ada aja yang salah ya. Sementara pemimpin itu lebih banyak mendengar, bahkan dia mendengar saran dari bawah. Dia nggak sungkan, dia nggak malu ketika di bawah itu ada masukan, ada kritikan gitu ya, dia justru open dengan itu semuanya, ya. Pemimpin itu fokus pada solusi, sementara bos mengkritik, ya, mengkritik bawahan, mengkritik, semuanya dikritik, ya. Dan kemudian pemimpin itu fokus pada tim, sementara bos fokus pada diri sendiri. Maksudnya fokus pada diri sendiri gimana? Ya, yang penting aku kenyang, yang penting kan goals aku udah tercapai, yang penting omset oke, aman semuanya, ya, tinggal ngapain mikirin karyawan gitu ya. Mereka nggak naik gaji, merekanya stuck di situ-situ aja, bodo amat. Makanya para bos itu nggak, malah justru dia takut kalau tim di bawah itu pinter-pinter gitu ya. Nanti dia kesalip gitu kan. Nah, tapi kalau pemimpin justru dia senang ketika di bawah itu pinter-pinter semuanya gitu ya. Makin banyak orang pintar dia makin senang. Kenapa? Karena tugasnya adalah melahirkan para pemimpin. Tugasnya adalah mempekerjakan orang-orang pintar itu untuk saling bisa bekerja sama, ya. Nah, kemudian pemimpin itu mengambil tanggung jawab, sementara bos itu menyalahkan orang lain, ya. Jadi kalau pemimpin itu selalu tanggung jawabnya dia ambil. Oke, ini salah langkah, saya yang bertanggung jawab. Oke, ini strateginya nggak works, ini strateginya keliru, saya harus ulangi. Ya, oke, ini bukan salah siapa-siapa, saya yang bertanggung jawab. Itu namanya pemimpin. Tapi kalau bos apa? Iya, sibuk menyalahkan keadaan. Ya, ini gara-gara ekonomi lagi seret, gara-gara ini, gara-gara itu, ya, konsumen lagi turun daya belinya, bla 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 bla, semuanya disalahkan kecuali dirinya sendiri, ya. Kemudian para pemimpin itu melihat kekuatan di balik timnya. Selalu yang dia lihat adalah sisi positif dari timnya. Karena setiap orang tuh nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat karyawan kita tuh semuanya serba salah, aduh coach, karyawan saya ini nggak disiplin, karyawan saya ini nggak punya inisiatif, karyawan saya ini lelet, karyawan saya ini bla 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 bla. Coba dicek, coba introspeksi diri dulu. Andanya udah disiplin belum? Andanya sudah jadi contoh belum? Andanya jadi teladan apa enggak? Ya, banyak bos itu hanya melihat kelemahan dari bawahannya. Mereka tidak introspeksi diri, mereka tidak berbenah, dan mereka tidak melihat sisi baiknya. Ya, nah harusnya yang dilihat oleh pemimpin adalah sisi baik dari karyawan tadi, dan kelemahan-kelemahan itu bisa diabaikan. Ya, dan pemimpin tadi fokus membentuk kelebihan dari timnya sehingga tim itu bisa bertumbuh. Yang tadinya dia staff naik jadi supervisor, yang tadinya supervisor naik jadi manajer. Ya, kemudian, ya, pemimpin itu fokus kepada mengarahkan, sementara bos itu menyuruh. Beda ya, mengarahkan dengan menyuruh. Menyuruh itu kitanya duduk, kita suruh-suruh orang, kita suruh-suruh tim kita. Entah suruhannya benar, entah salah, yang penting kita nyuruh dulu. Tapi kalau mengarahkan, kita membimbing, ya, sambil membimbing itu kita mengayomi. Nah, jadi Anda jadilah pemimpin, maka insya Allah Anda akan menghasilkan para pemimpin-pemimpin hebat di bisnis Anda. Itu rules nomor satu, ya. Itu kunci nomor satu. Kita naik ke kunci nomor dua, yaitu membuat sistem jenjang karir. Nah, ini lebih challenge sedikit, gitu ya. Sistem jenjang karir ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita menjanjikan sesuatu yang mana sesuatu itu belum tentu terjadi. Ya, kita membuat struktur jenjang karir, gitu ya. Ada struktur organisasi. Mungkin seperti yang saya tadi gambarkan, di sini ada Anda, direkturnya, ya, kemudian ada manajer, 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 kemudian di bawah manajer itu ada supervisor, supervisor, di bawah supervisor itu ada staff, 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 gitu ya. Di sini ada staff, di sini ada timnya lagi, di sini ada timnya lagi. Nah, menyusun struktur organisasi yang tepat itu butuh analisa. Maka sebaiknya ketika tim Anda sudah mulai puluhan orang, Anda rekrut, Anda bentuk divisi HRD atau HR.
ya, Human Resource Department, ya, HRD. HRD, Human Resource Department, ya. Yang mana HRD ini akan menyusun struktur yang benar dan akan membuat pola jenjang karir yang benar. Dan jenjang karir itu didefinisikan, ya. Seorang manajer itu punya kapasitas A, B, C, D. Seorang supervisor punya kapasitas A, B, C, D. Jadi kalau Anda mau jadi manajer, Anda harus lengkapi skill kompetensi yang ada ini, gitu. Dia harus di-training sekian jam. Dia harus mampu menghasilkan, eee, apa tuh namanya, pembuktian hasil, sekian, gitu ya. Nah, maka ya ketika Anda mendefinisikan jenjang karir, Anda harus buat tingkatannya dan deskripsikan masing-masing jabatan. Ya, jadi masing-masing jabatan itu dibuat job desk-nya, ya, walaupun orangnya belum ada. Kan orangnya kan baru akan naik nih. Contoh nih, Anda saat ini punya para staff. Staff Anda ingin naik ke level supervisor. Anda buat dulu MPP namanya ya, Manpower Planning. Ya, nanti kita akan kapan-kapan kita bahas Manpower Planning ini adalah bagian dari sistem yang HRD buat bagaimana seorang staff itu bisa naik punya credit point sehingga dia bisa naik jadi level supervisor, ya. Nah, maka Anda butuh membuat matriks, namanya matriks kompetensi, ya. Matriks kompetensi ini adalah tabel yang berisikan standar kompetensi masing-masing level di bisnis Anda, ya. Dan Anda ukur ya di mana posisi tim Anda. Berikut adalah matriks kompetensi, ya. Maaf, contohnya ini, ya jadi dalam bisnis itu kan ada segitiga begini kan, yang top ini, top manajemen adalah direktur atau GM gitu ya, kemudian middle ada manager, ya ada supervisor, ops, ada supervisor, ya kemudian first line ini ada staff gitu ya. Nah, masing-masing ini didefinisikan, ya masing-masing ini punya job desk-nya dan nantinya masing-masing ini dibuat matriks kompetensinya, Bapak Ibu semuanya, ya, dibuat matriks kompetensi. Kita akan lihat bagaimana matriks kompetensi itu, Coach, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya matriks kompetensi. Di sini ada jabatan, di sini ada jabatan, misalnya di sini manajer operasional, supervisor, supervisor quality control, supervisor pengapalan gitu ya, supervisor alat berat, ya ini staff quality control, staff pengapalan. Ini bisnisnya adalah perkapalan misalnya begitu ya. Nah, jadi di sini dibuat matriks kompetensinya. Di sini matriks kompetensinya adalah kompetensi inti. Apa saja kompetensi inti yang harus dia punya? Mungkin communication skill gitu ya, customer service orientation, ya integritas, teamwork, total quality management. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi inti. Kemudian ada kompetensi fungsional, ya. Nah, kemudian ada perilaku, ya. Kemudian ada peran. Nah, bagaimana di sini kita isi, ya, seorang manajer operasional kualitas komunikasinya berapa skornya? Dari 1 sampai 5, kualitasnya minimal 3, seorang manajer operasional. Kemudian bagaimana cara dia menservis customer, kualitasnya di sini 3. Bagaimana integritasnya, skornya 3. Bagaimana teamwork-nya 3. Kualitas manajemennya bagaimana? 3 juga. Berarti kualitasnya bagus gitu ya. Kan skor itu kan dari 1 sampai 5, ini seperti skor bintangnya Gojek paling gampangnya. Kan kalau Anda belanja di Gojek atau di ojek online ada skor bintang rating gitu ya. Nah, ini adalah skor ratingnya. Ya. Nah, contohnya di sini adalah fungsional. Fungsional itu adalah sesuai dengan jabatannya. Maka di sini seorang manajer, ya, ini dia harus memahami tentang pekerjaannya, heavy equipment management, gitu ya. Dia harus sangat bagus skornya 4, ya. Kemudian memahami tentang manajemen operasional, memahami tentang shipping, memahami tentang sistem manajemen mutu. Nah, begitu juga dengan integritasnya dia, perilakunya, seorang manajer tadi, ya, dia bagaimana analytical thinking-nya, ya, bagaimana attention of detail-nya, dan segala macamnya. Jadi, ini namanya matriks kompetensi. Jadi setiap jabatan itu dibuat matriksnya.
dibuat skornya. Dan skor itu ada maknanya, bukan sekedar angka-angka saja, ya. Skor satu, ya misalnya ini skor satu itu jelek banget, ya. Skor 5 ini sangat bagus, sangat bagus. Nah, begitu, ya. Nah, ini adalah, matriks kompetensi. Nah, kemudian ketika Anda membuat jenjang karir, pastikan kriteria dan proses promosinya itu sesuai dengan SOP, ya. Jadi kriteria dan promosi, promosi itu adalah bukan promosi jualan di sini Bapak Ibu ya. Promosi yang dimaksud di sini adalah promosi naik jenjang karir maksudnya gitu ya. Maka ya, ini ditentukan dengan objektifnya ya, sesuai dengan posisi yang diharapkan. Contohnya kita punya staff, ya, Anda punya tangan kanan, yang mana tangan kanan ini sudah setia banget menemani Anda, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun menemani Anda membangun bisnis, ya. Kemudian Anda ingin dia naik menjadi level supervisor dulu lah, ya, supervisor, ya. Maka, ya, Anda buat objektif dari promosi itu, ya. Oh, seorang, supervisor tadi, ya, dia skornya harus sekian, kemampuannya harus sekian. Nah, Anda harus bisa buat yang seperti ini, ya. Nah, kemudian, ya, untuk menentukan objektif ini, Anda bisa gunakan berdasarkan KPI. Ya, KPI ini udah saya bahas juga sebelumnya, tapi nanti akan ada sesi khusus membahas tentang KPI, ya. Jadi, Anda menilai kinerja karyawan itu bukan cuman sekedar, apa yang nampak atau subjektif gitu ya. Subjektif itu kan menilainya sekedar, "Oh ya dia rajin, oh ya dia telaten, oh ya dia bagus." Ya, itu menurut Anda tidak tuangkan ke dalam format penilaian yang benar gitu, ya. Harusnya Anda menilai sesuai dengan KPI, ya, Key Performance Indicator gitu ya. Dan orang tadi harus menguasai keterampilan tertentu, makanya di sini orangnya harus di-training, ya. Anda ikutkan dia dengan training-training, ya, atau Anda buat nanti silabusnya, nanti kita akan bahas di lainnya, ada namanya TNA, Training Need Analysis, ya. Kemudian bagaimana ketika tim tadi yang Anda ingin promosikan, dia itu bisa berkontribusi kepada tim. Jadi orang ini nampak kontribusinya, ya, tidak cuma sekedar hanya senioritas. Ini banyak banget kesalahan para UMKM ketika mengangkat orang itu hanya karena senioritas. Oh, dia udah kerja 2 tahun buat saya. Dia udah kerja 3 tahun, ya udah dia dulu diangkat. Kenapa? Karena dia yang paling lama, dia yang paling ngerti. Padahal belum tentu dia yang paling berkontribusi, ya. Bisa jadi anak baru itu lebih berkontribusi, lebih banyak ide daripada yang senior, ya. Nah, masa kerja itu memang perlu, tapi bukan satu-satunya. Nah, kemudian ketika Anda mau mengangkat, tim Anda, ya, untuk naik jenjang karir, maka pastikan, eee, Anda mengkomunikasikan ini dengan baik kepada seluruh tim, ya. Contoh nih, Anda punya di sini Anda direktur gitu ya, Anda punya tim, kan bentuknya segitiga begini ya, Anda punya tim. Nah, Anda komunikasikan, ya, "Saya akan mengangkat Pak Andi ini menjadi manajer." Kenapa? Karena Pak Andi ini, satu, ya, KPI-nya dalam 1 tahun terakhir ini bagus banget, ya. Kemudian yang kedua, ini, secara fakta dan data, ya, beliau diikutkan training, ya, dan hasil trainingnya itu membuahkan hasil. Ketiga, prestasinya di tim itu luar biasa banget, omset kita naik berkat Pak Andi ini. Maka, ya, beliau sekarang jadi manajer Anda. Nah, ketika kita angkat dia, Bapak Ibu, orang lain, ya, tim kita itu jadi saksi bahwa, "Oh iya, berarti Pak Andi ini diberikan mandat." Ya, tidak ujuk-ujuk, ya, diangkat jadi manajer, atau apalagi nih, yang paling parah, ya, itu ujuk-ujuk nyari manajer dari luar, terus berharap manajer yang dari luar tadi masuk ke dalam perusahaan itu bisa membenahi perusahaan yang ada di dalam. Halo, itu orang dari luar itu belum ngerti tentang kultur perusahaan Anda, belum ngerti tentang orang-orang yang ada di dalam. Akhirnya apa? Ya, akhirnya slack, akhirnya clash, akhirnya berbenturan, ya. Wah, percuma coach orangnya hebat di luar, tapi ketika saya rekrut ke dalam, itu mereka nggak bisa apa-apa.
bukan masalah Anda rekrut manajernya gitu, tapi Anda berharap terlalu besar, ya sementara orang tadi itu belum tentu cocok dengan tim Anda. Dia butuh waktu untuk adaptasi, Pak. Ya, makanya saya pribadi dalam bisnis saya juga melakukan rekrutmen dari luar, gitu ya. Saya mencari manajer yang bagus untuk saya pekerjakan di bisnis saya, tapi saya berikan waktu bagaimana dia bisa adaptasi. Saya komunikasikan dengan tim saya. Ini ada manajer baru namanya Pak Andi. Pak Andi ini bla 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 bla. Nanti kalian coba belajar dari beliau gitu ya. Nah, dari kita lihat track recordnya Pak Andi selaku orang manajer yang dari luar yang kita tunjuk ini. Ketika dia tidak berkontribusi, ya, ketika dia tidak menguasai keterampilan, dia cuma jago ngomong doang, ya udah Pak, nggak usah lama-lama, depak, ya, ganti, ya. Karena ini kuncinya, yang atas ini kuncinya, ya. Jadi harus sesuai dengan KPI, ya, harus menguasai keterampilan tertentu, harus memberikan kontribusi dan punya masa kerja tertentu. Baru dia bisa kita angkat menjadi manajer atau leader, ya. Nah, kemudian di sini ketika kita komunikasikan dengan tim, pastikan seluruh karyawan memahami jenjang karir yang tersedia, ya, apa yang perlu disiapkan dan apa yang diperlukan untuk naik ke level itu, berikan umpan balik secara berkala dan integrasikan dengan sistem reward dan poin. Maksudnya apa? Maksudnya ketika tadi kita punya karyawan gitu ya, dia kan punya gaji. Nah, kalau di sistem yang saya bangun biasanya tuh gaji itu fluktuatif mengikuti KPI. Kalau KPI-nya bagus, maka dia dapat bonus KPI. Tapi tidak cuma sekedar uang, ada poin. Ketika dia bagus, ketika dia disiplin, ketika dia berkontribusi, ada kredit poin yang kita berikan. Yang mana kredit poin itu akan menunjang kenaikan level atau kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang karir. Ya. Nah, sistem ini kompleks Bapak Ibu semuanya, maka dari itu sekali lagi bagi Anda yang sudah punya karyawan puluhan atau ratusan, maka segera buat divisi HRD agar divisi HRD Anda bisa membuat sistem jenjang karir yang baik, ya. Nah, sebagus-bagusnya Anda membuat sistem jenjang karir, ya, tapi kalau Anda salah pilih orang, itu nggak ada gunanya, Pak. Nggak ada gunanya, ya. Justru ini akan menjadi bumerang buat Anda. Dia akan menggerogoti Anda, ya. Nah, kadang-kadang ini banyak para pengusaha yang ambigu dalam mencari orang yang tepat, ya. Ambigunya gimana coach? Gitu ya. Jadi orang yang tepat itu seringkali dianggap orang yang senior, orang yang hubungan emosionalnya dekat. Maksudnya apa? Oh, ini adik saya, oh ini paman saya, oh ini keluarga saya. Itu yang ditunjuk sebagai manajer. Padahal belum tentu orang itu punya kapasitas, ya. Yang hanya terlihat bagus di depan, ya. Maka untuk bisa menunjuk seseorang, Anda identifikasikan dulu, Anda buat objektifnya, Anda tes IQ-nya. Kalau saya bahkan tes Stephen. Apa itu Stephen? Anda cari sendiri. Itu Stephen adalah tes kepribadian seseorang ya sesuai dengan karakter DNA-nya. Kemudian uji kemampuan strategiknya. Ya bagaimana dia membuat strategi-strategi ya itu mampu nggak dia menerjemahkan dan dia action, dia mengajak timnya untuk action dengan strategi yang sudah dia buat. Ya kemudian bagaimana dia cepat beradaptasi, bagaimana dia punya KPI yang bagus dan konsisten. Ya hasil KPI-nya bisa dipertanggungjawabkan, hasil kinerjanya kelihatan. Dan kemudian kualitas komitmen dan fokus pada target. Poin inilah yang kemudian Anda jadikan standar ya agar orang tadi bisa naik ke posisi selanjutnya ya. Bahayanya apa ketika Anda punya orang yang IQ-nya rendah, Anda ajak dia berpikir strategik, ya nggak masuk Pak, ya nggak nangkep gitu ya. Atau ketika Steven-nya kurang pas gitu ya, karakternya dirasa kurang pas menjadi pemimpin, ya maka yang terjadi adalah kaku, ya bukan jadi pemimpin malah jadi bos, gitu ya, dan yang lainnya. Jadi untuk memilih seorang pemimpin, ya saya biasanya menggunakan karakteristik poin-poin yang ini, ya. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, ya
Setelah kita pilih orang yang tepat, baru kita berikan pelatihan. Ketika kita sudah memilih orang yang tepat, ya baru kita berikan dia training. Dan ini bukan asal training. Ya, Anda lihat-lihat di Instagram ada training yang bagus, ada workshop yang bagus, Anda ikutkan tim Anda, nggak seperti itu, Pak. Ya, dibuat harus training need analysis atau TNA. Anda harus membuat TNA ini ada silabus untuk mencetak seorang manajer atau manajer operasional atau manajer marketing atau manajer keuangan, ya. Ini ada silabusnya, ada metodenya, ya. Nah, TNA ini adalah gap yang dimiliki antara kebutuhan dengan skill-nya. Jadi kalau saat ini ya idealnya, tadi kan kita sudah punya matriks kompetensi gitu ya. Saya back dulu ke matriks kompetensinya. Nah, tadi kita sudah punya idealnya ya. Ini skornya sekian gitu ya. Nah, Anda lihat karyawan tadi skill-nya ada di mana, skornya ada di mana. Kalau yang dibutuhkan dia butuh nilainya 4, sementara saat ini skornya masih 2, maka berikan training ya, berikan training ya. Identifikasi apa pelatihan yang paling cocok ya sehingga dia bisa bertumbuh, dia bisa menguasai keterampilan yang diharapkan tadi gitu ya. Nah, kemudian fokus kita prioritaskan pelatihan berdasarkan kepada dampak perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya pelatihan ini kan banyak banget. Ada pelatihan kepemimpinan, ada pelatihan tentang NLP, ada pelatihan tentang soft skill, ada pelatihan tentang hard skill-nya. Hard skill itu ya tentang kalau dia manajer marketing ya maka pelatihan tentang marketing itu sendiri, marketing strategik dan yang lainnya. Nah, maka pilih pelatihan yang paling berdampak terhadap perusahaan. Ini namanya TNA. Maka Anda analisis mana training yang paling berdampak. Jadi bukan cuma asal beli training ikut, atau ikut sertakan tim Anda untuk diterjunkan ke training-training yang mahal-mahal. Kalau itu yang Anda lakukan, ya cuma buang-buang uang aja, ya, nggak terukur hasil trainingnya, ya. Nah, kemudian anda harus rancang program pelatihan ya serta bentuknya. Jadi inilah gunanya divisi HRD tadi. Jadi divisi HRD yang Anda bentuk ya fungsinya bukan cuma sekedar merekrut dan memberdayakan tim, tapi divisi HRD ini juga people development, mengembangkan orang. Karena dengan orang yang dikembangkan tadi, orang ini akan naik ke level berikutnya, naik ke jenjang karir berikutnya, ya. Nah, kemudian berikan coaching secara berkala dan berkesinambungan. Ya. Coaching itu bukan memberikan solusi. Maksudnya apa? Coaching itu membimbing, coaching itu melatih. Bagaimana melatih orang itu berpikir mandiri, ya sehingga solusi itu keluar dari dalam dirinya. Itu namanya coaching. Ya, Anda harus paham dulu apa bedanya mentoring, apa bedanya coaching, apa bedanya training, dan apa bedanya consulting. Consulting. Ya, jadi kalau salah tools-nya, ya hasilnya juga salah gitu ya. Jadi coach itu sekali lagi tidak memberikan solusi. Solusi itu datang dari coachee-nya. Solusi itu datang dari si orang yang di coaching tadi. Oke, ya. Coach hanya merangsang dia untuk berpikir, hanya mendorong dia untuk berpikir mandiri. Dan coach ya itu menumbuhkan kepercayaan diri si orang tadi sehingga orang tadi dia mampu memimpin dirinya, memimpin orang lain dan menggerakkan timnya. Itu gunanya coaching. Dan budayakan coaching di tim Anda, ya. Nanti kita akan bahas tentang budaya yang terakhir, ya. Jadi ciptakan budaya kepemimpinan. Nah, budaya kepemimpinan ini ada 7 langkah menciptakan budaya kepemimpinan. Ya, yang pertama Bapak Ibu semuanya adalah ya definisikan nilai dan prinsip kepemimpinan. Ya, terapkan nilai inti. Contoh, kepemimpinan itu adalah pengorbanan. Kepemimpinan itu adalah totalitas. Kepemimpinan itu adalah pikiran yang terbuka. Anda detailkan nilai-nilai intinya dan Anda komunikasikan prinsip itu kepada tim Anda gitu. Jadi ketika ada mereka yang tidak rela berkorban, jadi mereka ngerasa sendiri, aduh kayaknya aku nggak pantas jadi pemimpin ya.
kok aku pulangnya cepet, aduh kayaknya aku nggak pantas jadi pemimpin ya, aku close minded banget, baru ditegur sedikit udah reaktif banget gitu ya. Nah, dia akan dengan sendirinya nggak nyaman Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita membangun budaya, budaya ini kan kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Jadi kita definisikan dulu apa yang mau kita kerjakan, apa yang menjadi poin objektifnya, baru kita berikan contoh. Nah, Anda sebagai leader, Anda menjalankan prinsip yang Anda bilang tadi, ya. Nah, kemudian Anda menjadi teladan dan komitmen atas contoh yang Anda katakan tadi dan Anda transparan, ya. Anda transparan, Anda jelas akuntabilitasnya. Maksudnya apa? Tidak ada Anda berat sebelah, ya. Ini gara-gara saudara, ya udahlah nggak usah dikasih punishment. Oh ini gara-gara adik, ya udah nggak usah saya kerasin. Oh ini gara-gara udah tangan kanan saya, ya udahlah, ya dibiarin aja gitu ya. Enggak. Ini semuanya transparan, akuntabilitas, yang salah ya salah, yang benar ya benar, yang dapat bonus ya dapat bonus, ya, yang dapat punishment, gitu ya. Nah, kemudian Anda kembangkan kepemimpinan itu ke semua level. Maksudnya apa? Kan tadi kita sudah bahas, organisasi itu kan bentuknya piramida, ya. Mulai dari yang bawah, staff, supervisor, manager, sampai GM, sampai direktur, semuanya ini ya Anda kembangkan level kepemimpinannya. Minimal mulai dari memimpin diri sendiri, ya. Memimpin diri sendiri mulai dari mereka punya komitmen, ya, mereka konsisten, ya, mereka itu tidak blaming, ya, mereka itu rela berkorban, mereka itu totalitas, ya. Jadi semua nilai-nilai yang sudah kita prinsip-prinsip yang sudah kita katakan tadi, ya, itu diterapkan di semua level. Dan Anda cek, ya, Anda sebagai pemimpin tertinggi, sebagai direktur, Anda berkewajiban membangun budaya organisasi, ya. Jadi budaya organisasi ini tanggung jawab seorang CEO atau direktur. Ya. Nah, kemudian Anda juga bisa membuat, mendorong tim Anda untuk memimpin situasional. Contoh nih, ya ada hajatan, misalnya hajatan, Anda mungkin umroh misalnya gitu ya, atau ada hajatan, ada yang baru lahiran gitu ya. Nah, tunjuk salah seorang tim Anda menjadi pemimpin untuk me-manage situasi itu, ya. Siapa yang jadi MC pembukaannya, siapa yang bagian konsumsinya, siapa yang bagian hadiahnya, siapa yang bagian mengisi acara, dan segala macamnya. Ya, itu adalah kepemimpinan situasional. Jadi di situasi itu aja dia jadi pemimpin. Ya, mungkin itu ada acara potong tumpeng, mungkin ada acara apa gitu ya. Jadi ini mini project ya. Kita ini dulu ya. Ini sifatnya mini project ya, project-project kecil ya yang tidak masuk dalam job desk itu adalah Anda buat mereka memimpin di situasional aja. Jadi ketika ada acara aja mereka memimpin. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa berkolaborasi antar departemen. Supaya mereka terbiasa untuk berkomunikasi ya, supaya mereka terbiasa untuk saling support ya. Biasanya selama ini mungkin mereka kurang komunikasi karena departemennya terpisah-pisah gitu ya. Nah, sekarang ini mereka harus koordinasi. Nah, kemudian budayakan belajar dan inovasi ya. 1 bulan 1 buku. Nah, ini saya juga membudayakan di salah satu perusahaan saya, mereka tim saya itu wajib baca buku. Nah, dan ini salah satu klien saya ya yang saat ini omsetnya pertumbuhannya itu berkali-kali lipat. Kenapa? Karena ada budaya 1 bulan 1 buku. Jadi setiap tim mulai dari level terendah, mulai dari level staff sampai level direktur wajib baca buku, wajib baca buku. Ya, buku apa sesuai dengan prioritasnya, ya sesuai dengan target yang akan dicapai. Contohnya nih, ada yang belajar tentang kepemimpinan, ada yang belajar tentang mindset, ada yang belajar tentang NLP, ada yang belajar tentang marketing, ada yang belajar tentang digital marketing, whatever, apapun itu, yang penting sesuai dengan TNA-nya tadi, training need analysis, ya, disesuaikan bukunya, gitu ya, dan dorong mereka untuk berani gagal, ya, karena apa? Karena ketika mereka berani gagal, disitulah munculnya nanti mereka berani berinovasi. Karena inovasi itu nggak selalu harus berhasil.
kadang-kadang ada gagalnya, ya. Nah, kemudian berikan pengakuan dan penghargaan. Penghargaan atas apa? Atas kepemimpinan mereka, minimal mereka memimpin diri sendiri. Minimal mereka disiplin untuk memimpin diri mereka sendiri. Disiplin membaca buku, disiplin hadir, ya, disiplin eh, tidak blaming, ya, tidak menyalahkan orang lain atas kegagalannya, ya, dia mengambil tanggung jawab penuh, gitu ya. Anda berikan penghargaan, ya, dan apresiasi, ya, untuk inisiatifnya. Dan terakhir adalah keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, ya. Ini bukan cuman sekedar musyawarah, tapi Anda memang mengajak mereka untuk berpikir. Kadang-kadang Anda bisa ngobrol ini sambil makan, sambil santai. Anda ajak bagaimana mereka berpikir tentang sesuatu problem di bisnis Anda, bagaimana sudut pandang mereka. Karena apa? Karena seringkali, ya, ini contoh ini organisasi ya, ini Anda dan ini tim Anda di bawah gitu ya, segitiga seperti ini. Nah, yang bagian bawah ini yang bersentuhan dengan konsumen, Pak. Sehingga mereka yang kadang-kadang lebih mengerti bagaimana mentreatment konsumen. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah, Anda libatkan orang-orang di bawah Anda atau bahkan lini yang paling bawah, sehingga tidak ada lagi perasaan sungkan, ya, aduh saya cuma staff, ya, saya mau ngomong sama direktur malu, segan, sungkan, nggak ada, Pak, ya. Nah, disinilah kemudian, ya, Anda merasa percaya dengan mereka dan Anda menghargai pendapat mereka. Ya, Anda buat forum diskusi, forum FGD, forum group discussion, sehingga tim Anda itu hidup, ya. Tim Anda ini punya rasa memiliki terhadap bisnis Anda, bahwa bisnis Anda ya bisnis kita semua. Ya, ketika ini bangkrut, kita semuanya hancur. Ketika ini maju, ini berkembang, kita juga akan naik level, naik jenjang karir, naik pendapatan. Begitu, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, sekian dari saya, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai penjabaran materi dan kita akan ke sesi tanya jawab. Baik, kita coba, ini ada yang mau izin pamit, silahkan Pak Vincent tadi mungkin. Minta izin coach Ya, gimana Pak? dari Pak Didin. Oh, Pak Samsudin, iya. Silakan Pak Saifuddin. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah. Sehat? Oh ya, alhamdulillah. Izin bertanya tentang merekrut tenaga kerja sepasang suami istri itu apakah baik atau tidak, coach? Merekrut tenaga kerja sepasang suami istri, apakah itu baik atau tidak? Karena Baik. kita melihat apa namanya? Mungkin kalau bagi kami tenaga kerja itu kan kadang-kala kita memperkerjakan wanita, apa mungkin wanita yang sudah dewasa ataupun mungkin yang wanita belum menikah memiliki fitnah. Maksudnya fitnah di sini kan yang sampai kita cinta lokasi atau bagaimana. Jadi mungkin cari aman kita memperkerjakan suami dengan istrinya dalam perusahaan kita atau dalam usaha kita. Kira-kira bagaimana, coach? Syukron. Baik. Jadi di beberapa perusahaan besar melarang adanya praktek suami istri bekerja gitu ya. Itu biasanya untuk menghindari konflik. Jadi misalnya ada konflik rumah tangga dibawa ke perusahaan, misalnya gitu ya. Mungkin di rumah mereka lagi berantem, nanti di perusahaan ikut-ikutan berantem juga gitu ya. Atau menghindari kerjasama dalam hal keburukan. Jadi misalnya ini ada keburukan gitu ya, ya karena mereka suami istri jadi saling menutupi, Pak. Ya. Nah, kalau Bapak merasa bahwa mempekerjakan suami istri ini, Bapak bisa merasa suaminya bisa dipercaya dan istrinya bisa dipercaya, ya kenapa enggak? Ya kenapa enggak? Jadi bukan masalah suami istrinya, tapi merekanya itu lolos seleksi apa enggak? Gitu, Pak Saifuddin. Ya, lolos seleksi apa enggak? Bapak menseleksi karyawan itu gimana caranya? Kalau cuma sekedar wawancara, saya rasa itu kurang pas ya Pak ya. Jadi baiknya kalau kita mau seleksi karyawan itu kita seleksi skillnya ya. Misalnya nih, dia bisa bawa mobil nggak? Ya udah kasih mobil, coba dia bawa gitu ya. Terus kalau
dia kita pekerjakan bagian sales, coba dia jualan, bisa nggak dia jualan, bisa nggak dia menservis konsumen. Kalau dia nggak bisa menservis konsumen ya nggak masuk. Jadi ketika kita merekrut karyawan itu bukan cuma sekedar gender yang kita perhatikan, tapi memang betul-betul skill-nya, kompetensinya, dan integritasnya. Begitu jawaban saya, Pak Saifuddin. Halo Pak Saifuddin? Ke Jaksel aja udah pernah aku kerja di Jaksel. Baik. Lanjut lagi, siapa yang mau bertanya? Nah, baik, ini ada Pak Pasca Sukma, ya, atau Ibu ini ya. Ibunya kayaknya Ibu nih, Ibu Pasca Sukma. Jika bisnis masih merintis, berapa lama estimasi waktu untuk dibutuhkan bisa autopilot, terutama di bisnis F&B, mengingat masih baru dan pasti ada aja trial and error dalam mengelola dan operasional. Ya, justru itulah dibutuhkan bimbingan, Ibu. Tanpa dibimbing, bisa jadi 20 tahun masih gitu-gitu aja. Ya, Bapak Ibu jujur aja, coba kita lihat, ada nggak sih bisnis yang berpuluh-puluh tahun, yang dulu kita masih kecil, sampai sekarang kita sudah dewasa, kita udah punya anak, bisnisnya gitu-gitu aja. Saya punya warung langganan ya, sekarang udah tutup ya, sayang banget. Saya suka banget lontong pecel di situ, ya. Lontong pecel X namanya ya, di Pekanbaru, itu termasuk yang terkenal. Sayangnya, karena dia nggak berkembang, ya tutup. Padahal itu udah legend banget di Pekanbaru. Dari saya masih kecil, saya masih SD, itu beliau udah jualan lontong, ya, sampai akhirnya pindah ke ruko, dan sampai akhirnya tutup. Jadi nggak ada jaminan bisnis itu bisa autopilot, tergantung ownernya. Ownernya mau belajar apa enggak? Ownernya mau fight atau enggak? Ya. Nah kalau Anda masih belajar sendiri, coba-coba trial and error, ya lama, gitu. Ya gunanya bimbingan, gunanya Anda ikut webinar, gunanya ikut training, ya supaya meminimalisir kegagalan. Ya. Baik, dari Pak Saifullah Rasa, silakan Pak Saifullah, ini ada bertanya. Ya, Assalamualaikum Coach. Halo, Waalaikumsalam Pak. Masya Allah. Yang kemarin Coach sama dengan yang tadi bisnis F&B. Cuma saya kurang lebih ini Coach kurang lebih 2-3 bulan sudah berjalan. Cuma kan yang masalah saya kemarin, kami punya rumah di dalam lorong, baru lorong lagi sunyi Coach, artinya di dalam gang, sedangkan kami kan produknya F&B yang di pinggir jalan. Sempat saya beli kemarin Coach yang training, katanya kalau F&B itu harus di pinggir jalan. Bagaimana Coach? Apakah kami harus pindah ke pinggir jalan atau bagaimana? Enggak juga, Pak Saifullah. Jadi kalau F&B gitu ya, saya punya saya punya teman, bukan teman sih sebenarnya, tetangga lah gitu ya. Dia punya bisnis F&B itu masuk gang, belok gang, dalam gang lagi gitu ya. Dan itu rame. Kenapa rame? Karena dia memanfaatkan sosial media, Pak Saifullah. Jadi dia memanfaatkan sosial media. Jadi iklannya kencang, ya, sosial medianya aktif, ya, dan timnya juga aktif menggunakan influencer. Ini yang kita sebut dengan hidden gem. Bapak Ibu pernah dengar hidden gem? Hidden gem itu adalah makanan atau restoran yang dia di dalam-dalam, nggak di pinggir jalan, ya. Nah, dan itu rame. Kenapa rame? Karena iklannya jalan, Bapak Ibu. Ya sekarang kan kuncinya tuh begini. Kuncinya bisnis itu bisa laris asalkan orang tahu ya bisnis kita ada. Dari mana orang tahu? Ya kalau di pinggir jalan ya orang tahu kan. Karena di pinggir jalan. Nah kalau di dalam ya kita harus buat ngiklan, Pak. Kita harus buat ngiklan. Buat sosial media. Ya. Nah, itu solusinya Pak Saifullah. Maaf Coach, kan artinya kami harus merekrut karyawannya Coach, kan problem kami kan kami hanya melakukan dengan istri saya, sedangkan istri saya sedang kuliah Coach. Saya dari tadi nggak ada bilang rekrut karyawan, saya bilang Bapak pasang iklan, saya bilang Bapak perbuat sosial media. Ya kalau bapaknya masih sendiri berdua sama istri, ya udah kelola sosial medianya berdua, atau bayar orang untuk mengelola sosial media, nggak mesti harus rekrut karyawan.
Bisa dipahami? Baik, Coach. Sip ya. Jadi kuncinya di sosial media, Pak. Ya, jadi Bapak istilahnya itu adalah hidden gem. Hidden gem itu adalah restoran atau kuliner yang itu tidak di jalur utama atau tidak di jalan raya, ya. Nah, contoh ya, kita coba lihat di sini nih. Bapak tinggal di mana? Ada di Jogja, ada di Bali, ada di Bogor, Kalimantan, Jakarta. Tinggal dipilih aja. Nah, ini gem ini makanan yang tidak populer di pinggir jalan. Posisinya tuh agak di dalam, gitu. Sip ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi tidak mesti makanan itu atau F&B itu harus di pinggir jalan. Kuncinya adalah sosial media, ya. Kuncinya sosial media. Bapak bisa meramaikan sosial medianya, maka Bapak menang. Ya, nggak mesti harus rekrut karyawan. Ya Bapak sendiri juga bisa. Gitu. Sip ya. Iya, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama ya. Nah, ini dari Pak Hengki, tes IQ dan Stephen di mana Pak yang gratis? Ya, yang gratis yang punya sendiri gitu ya. Selamat malam Pak, boleh? Ya, selamat malam. Halo Ibu. Ya, saya Ellen Pak dari Bali. Saya mau nanya, dari tadi kan bicara tentang leader ya Pak. Usaha saya itu udah jalan 7 tahun Pak. Jauh-jauh. Ya. Sekarang ini kan saya ngikutin ya postingannya Bapak tuh tentang gimana supaya omset meledak, apalagi pas corona gitu kan. Saya tertarik banget tuh Pak dengan yang kayak gitu. Sekarang ini saya ini kan bisnisnya silika gel ya Pak. Iya. Bisnis saya tuh distributor untuk silika gel. Jadi awalnya tuh saya mau coba-coba ini ada nggak sih pembelinya. Saya tes pasar gitu loh Pak, saya tes pasar. Baik. Ternyata ada yang beli, saya coba dari yang cuma 100 gram, akhirnya saya coba jual kiloan, dan sekarang saya fokus ke grosiran. Wah, mantap. Nah, ternyata tantangan saya dalam bisnis grosiran, tadinya kan saya lebih banyak dapat orderannya itu lewat TikTok. Nah, sejak TikTok itu berubah jadi sekarang, saya agak kesulitan dan seringan kena pelanggaran, jadinya saya agak pindah ke toko warna orange gitu. Nah, di toko warna orange saya sering dapat memang kiloan, tapi ada juga sih yang minta grosiran. Nah, ada juga yang langsung japri ke saya minta langsung 5 dus, 10 dus, sampai pernah ada yang berapa ton gitu untuk silika gel. Tapi itu tidak sering. Jadi sekarang PR-nya saya adalah Pak, saya pingin, terus saya punya target minimal sebulan tuh saya dapat omset ya 100 juta lah minimal, keuntungan itu 10%, gitu, sampai 30%. Nah, saya belum mendapatkan itu loh Pak gitu. Jadi fokusnya saya tuh gimana, karena kan kalau kemarin kiloan saya capek karena harus kemas, harus packing, harus kirim. Nah, kalau misalnya dus-dusan kan udah tinggal kirim sama dus-dus saya, karena saya kan ngambil dari pabrik dalam bentuk kardus, ya udah ada orderan tinggal kirim kardus, simple, menghemat waktu saya gitu. Tapi ternyata beralih dari jualan retail ke grosir tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Saya pengen mengubah. Ya, itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda itu. Jadi kalau jualan retail itu namanya B2C, business to customer. Kalau yang grosir namanya business to business. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau Ibu mau nanti kalau Ibu bersedia ikutan dibimbing gitu ya, nanti Ibu bisa catat nomor saya atau ada nomor asisten saya. Kita punya bimbingan yang eksklusif bagaimana cara menaikkan omset, bagaimana cara masuk ke toko orange tadi ya di Shopee gitu kan ya. Nah, dan bagaimana cara menaikkan traffic itu kita bahas setiap hari, itu selalu ada pembahasan. Setiap hari ya, itu selalu ada pembahasan. Nah, tinggal Ibu aktif aja nanti di pembinaan itu, insya Allah ya omset bisa naik gitu ya. Berapa lama coach pembinaannya omset bisa naik? Ya tergantung gitu kan ya. Semakin Bapak Ibunya aktif ya semakin cepat juga. Tapi ketika kitanya masih baru belajar, ini masih dunia baru buat kita, ya mungkin butuh waktu 3 bulan, 4 bulan gitu kan ya. Kenapa? Karena ini
masih belum adaptasi gitu. Ya, apalagi seperti Ibu tadi cerita, Ibu masih apa ya ibaratnya ya, masih meraba-raba nih. Kan gitu kan ya? Saya beralih dari retail karena sebelumnya retail itu saya apa ya, dari toko online itu saya sering banget dapatnya retail, apa dari toko apa dari TikTok apalagi lebih banyak retailnya. Tapi kalau di toko online itu customer saya yang retail itu akhirnya mereka membeli ini apa membeli bungkusan gitu dari jadi saya tuh jualannya retail ternyata ada juga yang membelinya tuh emang grosiran. Cuma Betul. volumenya tidak banyak. Nah, saya sekarang PR-nya adalah meningkatkan volume penjualan itu, gitu. Karena Oke. saya nggak mau lagi dari retail lagi, karena menurut saya terlalu banyak waktu yang harus saya sediakan untuk retail, gitu. Iya, Sedangkan saya masih belum punya tim gitu yang mumpuni, gitu, Pak. iya. Ya itu namanya bisnisnya B2B, Ibu. Bisnis Ya to itu udah, bisnis. Pak. Saya pengen meningkatkan bisnis B2B-nya itu lebih banyak lagi, untuk, apa, volume penjualannya. Nah, tadi Iya. kan Bapak ngajarnya tentang leader, sedangkan saya fokus sampai sini. Iya, makanya tadi saya bilang di awal, pembahasan ini nih untuk bisnis yang sudah lumayan advance, ya Iya. bukan bagi yang pemula. Nah, bagi ibu yang pemula, ibu bisa nonton video-video saya yang di awal-awal, ya. Hmm. Masih ingat nggak tadi saya bilang bahwa di pembahasan ini untuk mereka yang karyawannya sudah ada beberapa, ya, sudah beberapa puluh orang atau beberapa ratus orang, gitu kan ya. Tapi bagi yang karyawannya masih sedikit, ya pembahasan ini agak berat, gitu Ibu. Sip ya. Bu, ya. Terima kasih, Coach. Iya, sama-sama Ibu. Ya, semoga terbantu ya. Silakan Pak Hidayat, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Iya, Hidayat. mohon maaf, ini izin bertanya, mohon maaf. Saya membangun bisnis kecil-kecilan, CV kecil-kecilan. Bidangnya itu safety hygiene. Kebetulan saya udah eksis di beberapa toko online juga. Nah, saat ini saya ingin ngembangin di toko offline-nya, cuman terbentur biaya karena kondisinya artinya saya butuh tim buat yang masarin di offline. Nah, kira-kira sarannya seperti apa ya, Coach, buat dapat tim yang menyesuaikan dengan budget saya gitu, Coach. Oke. Tujuannya Bapak buat offline itu apa? Karena saya lebih ini ke corporate sih, Coach. Untuk produk saya buat masuk ke corporate. Baik, untuk masuk ke corporate kan sebenarnya online juga bisa. Betul. Gini, Coach, karena skala saya inginnya lebih meningkat. Karena kalau di online aja omsetnya begitu-begitu aja. Walaupun ada kenaikan signifikan karena saya udah punya PKP. Baik, yang Bapak butuhkan ini kan sebenarnya tim sales. Tim Betul. sales B2B kan ya? Betul. Iya. Tim sales, ya Bapak tinggal rekrut aja tim sales B2B-nya. Betul. Maksud saya gini, Coach. Untuk saat ini budget saya itu buat ngerekrut orang, buat gaji bulanan, maksud saya, Coach, menyesuaikan dengan kemampuan saya. Apakah ada saran dari Coach untuk dapat orang sesuai dengan budget saya, maksud saya gitu, Coach. Baik, kalau sales itu kan gajinya berdasarkan hasil, Pak, bener nggak? Oke. Kalau dia dapat hasil, maka dia dapat bonus gede. Kalau dia nggak dapat hasil, dia cuma dapat gaji pokok yang kecil, bener nggak sih? Betul. Karena saya merasa, mohon maaf saya potong, saya merasa hanya mampu menggaji masih di bawah UMR, Coach. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Apalagi untuk sales, gitu ya. Sales itu kan tergantung target. Kalau dia achieve target, maka dia dapat bonus. Bener nggak? Iya, betul. Iya. Nah, yang Bapak butuhkan itu kan tim sales. Jadi bukan offline-nya yang penting, Pak. Jadi Bapak nggak perlu buka toko offline yang harus strategis. Karena kan nggak butuh juga harus strategis dan tidak butuh betul. fisik kan. Betul. Saat ini sih untuk office saya ada di perumahan aja sih. Samping saya sewa tempat udah cukup sebenarnya sih. Artinya saya cuma butuh saran dari coach itu buat mendapatkan orang yang tepat sama bisa sejalan lah dengan saya dalam arti
kemampuan bayar saya gitu, Coach. Baik, untuk menseleksi orang, kemarin itu saya sudah bahas di episode sebelumnya. Jadi menseleksi orang itu bertahap gitu ya. Ada 3 tahapan, ada 3 wawancara yang kita lewatin gitu. Nanti Bapak bisa nonton di video sebelumnya, karena kalau saya jelasin itu panjang banget gitu ya. Tapi Bapak jangan sungkan untuk menawar gaji mereka itu di bawah UMR, jangan sungkan, karena apa? Karena masih banyak kok mereka yang ketika bekerja itu, yang mereka cari adalah bonus, terutama dari sales gitu ya. Ketika mereka masuk ke corporate, yang paling penting kan kita bayar itu kan ya gaji pokoknya, uang bensinnya gitu kan. Sisanya ya Iya, betul. sisanya berdasarkan bonus aja. Nah, Oke. iya. Nah, dengan skema seperti itu Bapak bahkan bisa mempekerjakan sales freelance. Yang mana sales freelance itu nggak perlu digaji. Ya ada project dapat, nggak ada project ya udah. Bener nggak sih? Betul, betul. Betul. Sebenarnya sih saya udah ngerekrut sales freelance, Coach. Cuman sepertinya ya seperti yang Coach jelasin di pembahasan materi tadi. Jadi kita udah rekrut tadi berharap banyak segala macam. Tapi pada ini hakikatnya sih nggak sesuai ekspektasi. Iya, benar, benar ya. Jadi itu tadi masalahnya. Ketika apa ya? eh, ada pepatah yang mengatakan if you only have a peanut, you only get a monkey. Jadi kalau kita cuma punya kacang, yang kita dapat itu cuma kera. Maksudnya apa? Ya bayaran itu tergantung orangnya. Kalau kita bayarannya kecil, ya dapatnya juga yang amatiran. Kalau kita mau dapat yang gede, ya cost-nya kita harus berani. Nah, saya nggak tahu nih keuangan Bapak itu mampu atau tidak. Kadang-kadang Iya. itu masalah mental, Pak. Masalah mental keberanian kita. Kita berani nggak menggaji orang itu yang cukup bagus dengan kemudian kita target dia. Kita target, oke, kamu saya kasih gaji UMR, tapi kamu saya target ya harus dapat sekian. Kalau enggak, ya nanti sekian bulan cut gitu. Oke, Coach. Terima kasih banyak penjelasannya. Mudah-mudahan ke depan saya lebih lancar lagi. Amin. Siap. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa Pak Hidayat ya. Tadi saya mau nanya Pak, Iya, Coach. silakan Vincent. Coach, ininya nggak bisa ini videonya saya mau pasang videonya, Oh iya, silakan nyalakan videonya. nggak bisa. Bisa ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, apa yang mau ditanyakan silakan Pak. Apa yang bisa saya bantu nih? Saya mau tadi tanya tuh yang soal kalau misalnya kan kalau nggak punya karyawan ya Pak, Iya. misalnya kan misalnya sebagai owner bisnis ya, maksudnya merangkap semua bagian tuh bisa juga ya? Bisa, di awal memang begitu. Di awal ketika kita bisnis itu kita merangkap semuanya, one man show dulu. Bisnisnya apa nih Pak Vincent? Saya di bidang jasa, Oke, oke. Nah lalu kendalanya apa? tentang yang di bidang tour and travel sih. Oke. Nah, Tapi jadi kayak saya sosial media tuh jarang saya upload ya. Paling kalau ada yang bagus-bagus saja, kalau ada yang menarik saya upload gitu. oke, jangan Pak. Justru sosial media itu algoritmanya, semakin kita disiplin memposting, semakin nanti naik. Ya, terutama TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, itu semakin kita konsisten, meskipun kontennya receh, meskipun kontennya biasa, tapi kalau kita rajin memposting, nanti trafficnya naik, Pak. Ya, nah jadi dijadwalkan aja, jadi nggak usah pilih-pilih. Ya, misalnya Bapak buat tour and travel nih, perjalanan ke Thailand gitu ya. Saya maksudnya pakai videonya masih video orang punya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Bahkan video dari internet Bapak comot gitu kan ya. Yang penting dari algoritma dari sosial media itu melihat bahwa Bapak konsisten. Gitu. Kalau cuma Instagram aja nggak cukup ya? Boleh, bisa juga. Yang penting Bapak fokus gitu ya. Kalau memang bisanya baru Instagram, ya Instagram aja dulu nggak apa-apa. TikTok saya jarang main TikTok soalnya Pak. Oke, kalau sekarang ini migrasi dari Instagram ke TikTok itu besar banget. Jadi sekarang ini orang udah banyak banget main TikTok dan udah mulai melupakan Instagram sebenarnya. Facebook masih ya?
Kalau Facebook itu untuk orang-orang daerah itu cukup. Iya. Tapi sekarang orang udah jarang yang meninggalkan Facebook ya. Kalau Facebook itu untuk orang-orang yang berumur sih saya lihat ya. Lebih segmennya itu untuk orang-orang yang sudah berumur. Ya mungkin di atas 35, 40 itu banyak yang masih main Facebook. Orang-orang daerah itu masih main Facebook. Tapi kalau sosial media kan sekarang tidak hanya anak muda saja ya, sekarang sudah banyak yang orang tua-tua tuh main ya. Iya, betul. Betul, Pak. Instagram tuh banyak yang orang sudah tua-tua main loh. Iya. Nah, kalau Instagram itu kalau orang-orang yang sudah tua itu tergantung lagi ya dia punya paket atau enggak. Makanya Instagram itu dia menyasar Instagram dan TikTok itu menyasar orang-orang yang level menengah ke atas. Gitu. Utama sempit full story pada kamar. Oke, ya. Jadi nanti Bapak saran saya fokus aja untuk menaikkan traffic dari Instagramnya, ya. Dan ya ketika semuanya serba dikerjakan sendiri ya wajar. Ya kan kita juga baru merintis lah begitu ya. Oke, ini dari Pak Prapto. Wah, Pak Prapto juga ikut nih. Halo, assalamualaikum Pak Prapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Masya Allah. Gimana? Terima kasih. Ya, bagus Coach. Insight-nya saya sudah catat. Tadi poin-poin insight-nya nanti saya akan share ke tim saya. Masya Allah. Siap. Catat. Lanjut menyimak ya Coach ya. Siap. Nanti kalau butuh rekamannya, insya Allah mungkin 2 minggu lagi akan ada rekaman. Nanti kita bisa share ke grup. Iya. Terima kasih Coach. Sama-sama Pak. Lanjut Coach. Ya. Baik. Kita lanjut lagi nih pertanyaan dari Bu Putri ya. Bu Putri, Coach, bisnis saya F&B, gimana caranya mencari tim sales? Saya kemarin punya tim, udah kami beri tawaran gaji pokok dan bonus, tapi keluar. Ya cari lagi, jangan putus asa Bapak Ibu ya. Namanya tim itu keluar masuk biasa. Untuk di awal, ya sekali lagi saya katakan di awal kenapa mereka banyak yang keluar masuk, bisa jadi mereka nggak betah, bisa jadi mereka juga bukan orang yang cocok, atau Anda belum jadi pemimpin yang baik buat mereka, sehingga mereka ngerasa nggak cocok dengan Anda dan mereka keluar, ya udah rekrut lagi aja. Ya, dan kalau Bapak Ibu ikut materi saya yang sebelumnya, rekrutmen itu dilakukan setiap hari, setiap bulan, ya selalu lakukan rekrutmen, ya jangan putus. Supaya apa? Supaya kita punya database dari calon karyawan kita, gitu ya. Terus terakhir pertanyaannya ini karena udah malam banget ya, bentar lagi jam 22 ya. Coach, Saya mau tanya lagi, boleh kan saya selain travel tuh paling ada usaha lain itu kayak jual-jual online itu ya? Boleh Pak Vincent, gimana Pak Vincent? Kalau bisnisnya misalnya punya bisnis, karena ada juga orang yang punya bisnis lebih dari satu, ada yang 5, ada yang banyak, ada yang 6 itu nggak masalah sih ya. Nggak apa-apa, saya punya bisnis itu 5. Dan 5-5-nya alhamdulillah sudah autopilot. Apa aja? Saya punya 1 kebun kelapa sawit, yang kedua itu retail dan distributor oli, kemudian ada bimbingan belajar, ya sekolah, kemudian ada cucian mobil, ya 4 ding. Iya, yang satu lagi udah saya tutup. Yang satu lagi pendidikan, ya itu juga sosial sih, tapi ya sekolahan. Ya, Saya sih kalau awal jalanin travel tuh dari jual tiket sih, jualan tiket pesawat. Kalau tour pakai tour masih belum berhasil aja sih. Oke. Fokus Pak. Jadi fokus. Jadi saya pribadi belajar kepada pengalaman saya nggak fokus. Andai kata waktu saya bisa ulang, saya akan fokus ke 1 bisnis aja. Ya itu benar-benar saya gedein. Ya saya bahkan cerita tuh sama Pak Prapto kemarin ya ketika di Jakarta, saya membunuh beberapa bisnis saya tutup, ya ada beberapa aset yang saya jual, gunanya ketika tujuannya saya bisa fokus di 1-2 core bisnis. Karena ketika banyak bisnis, itu kelihatannya keren Pak, kelihatannya aja, kedengarannya aja. Aslinya tuh pusingnya minta ampun, ya. Pusingnya minta ampun. Jadi lebih bagus itu punya 1 bisnis tapi fokus daripada punya 3 atau 4 ya tapi nggak, ya kecil-kecil semua, kapasitasnya kecil.
Ya kayak saya punya bimbel, ya kapasitasnya kecil, cuma di Pekanbaru doang, itu pun cuma 1 cabang. Ya cucian mobil dan salon dan bengkel itu juga gitu ya, cuma 1 dan itu kecil gitu ya. Andaikan saya bisa mengulang itu, saya akan fokuskan 1 titik aja gitu ya. Makanya kalau kita lihat kayak Nadiem Makarim, ya dia cuma punya 1 Gojek gitu ya, tapi itu gede banget. Elon Musk dia cuma punya 1 Tesla. Nah, ketika dia sudah sukses, dia membeli bisnis lainnya. Ingat kata kuncinya di bawah, dia membeli bisnis. Bukan dia bangun bisnis dari nol lagi. Bukan. Dia beli bisnis. Gitu. Ya. Jadi saran saya buat Pak Vincent, fokus aja Pak. Ya, fokus Saya aja. juga selain travel juga ada jualan-jualan online gitu sih. Kayak itu biasanya cuman kalau musiman-musiman kayak saya jualan hampers, lebaran. Iya, iya. Baik. Nah, pertanyaannya apa? Nah, sama saya kadang kalau pergi-pergi keluar kota itu suka buka-buka jasa titip gitu, Pak, yang just tip gitu. Iya. Iya, maka nanti bisnis Bapak berkembangnya segitu-gitu aja, nggak bisa besar, karena nggak fokus. Resikonya itu. Resikonya bisnisnya nggak fokus, ya nggak gede, gitu ya. Nih, ada Pak Samsung SM, saya dulu sales oli coach. Coach Didi main di merek oli apa? Saya main di Pertamina, Shell, itu yang paling banyak saya mainin. Kalau just tip itu ada kaitannya dengan traveling juga, Pak? Ada Pak. Tapi kan beda antara kita punya tour and travel, ya kita ngurus perjalanan itu, dan just tip itu kan 2 hal yang berbeda, Pak. Kalau just tip itu kan ya sambil jalan lah gitu ya. Terus Saya kadang kalau pergi-pergi suka buka saya. Oh gitu ya. Ya bagus, Pak. Bagus. Ya buat jadi income nggak cuma 1 aja sih, ya katanya saya pernah baca buku tuh harus punya income lebih dari 1 gitu. Kalau cuma 1 bisnis itu tidak cukup ya, kalau misalnya yang 1 bisnis itu nggak berhasil gitu kan, ada pegangannya juga gitu. Tergantung pandangan orang lain lagi. Tergantung banyak pandangan ya Pak ya. Kalau saya sih berpandangan fokus itu di 1 bisnis. Jadi itu gede dulu, baru nanti beli bisnis yang lain. Saya pikir begitu Pak Vincent, saya mohon maaf karena waktu kita terbatas ya. Sudah jam 12. Satu dulu dikembangin kalau sudah mending bisnis, saya paling nggak punya bisnis lebih dari 1, paling nggak 2 aja lah ya. Kalau Iya. banyak-banyak juga pusing ya. Iya, pasti Pak. Iya, bukan mungkin tapi pasti pusing. karena saya udah ngejalanin. Iya, saya udah ngejalanin. Ya, baik. Mungkin begitu dulu Pak Vincent ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya belum punya kantor sih kalau untuk travel, Pak. Iya, nggak apa-apa Pak, online aja dulu. Ya, online aja dulu. Yang penting jalan. Ya, zaman sekarang nggak mesti harus punya kantor. Baik Pak Vincent, saya mohon maaf. Mungkin begitu dulu ya. WA-nya, Terima kasih saya banyak. minta nomor WA Bapak dong. WA-nya Bapak. Boleh. Nanti bisa. Iya, nanti ada di kolom komentar tadi disebutkan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Ini ada Pak Didin pamit ya, ada Ibu Dian, ada Bapak Samsung apa ya ini ya. Baik Pak Erik dari Lampung. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa lagi ya di episode tunas berikutnya. Nomornya Bapak yang coba dicantumin aja. Oh sudah. Sudah ya. Oke. Baik. Malam Coach, boleh tanya sebentar? Ya, Sebentar gimana, aja. Ibu? Ya boleh. Ini kan aku sedang menjalani usaha skincare, tapi di 1 brand. Nah, sedangkan kendala saya tuh omsetnya nggak naik-naik, malah turun gitu loh Coach, dengan adanya brand skincare yang baru, yang viral-viral gitu. Solusinya gimana ini Coach? Keluar dari brand itu, terus ambil brand lain, atau gimana? Iya. Kalau yang Ibu lakukan seperti itu, dia nggak akan selesai. Ya. Ibu bukan ganti brand, Ibu belajar cara jualan. Ibu belajar buat copywriting yang bagus. Ibu belajar cara sales funnel. Ibu belajar cara ngiklan. Ya, jangan ganti-ganti brand. Oh gitu. Udah sih, iklan berbayar udah, copywriting kan udah disediakan dari ownernya. Iya, bisa jadi iklan berbayarnya nggak tepat sasaran. Gitu ya. Iya, dievaluasi. Ya. Rajin posting, konsisten untuk posting ya, konsisten posting di WA ya. Oke, terima kasih Coach. Sama-sama. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Kita tutup terima kasih. majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.